Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Teguh Karya Rizky dengan NPM 2115061079 dari kelas PSTB. Di sini saya akan coba mendemonstrasikan praktikum sistem operasi pada percobaan ke-1 yaitu proses dan treat. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu proses dan treat. Proses adalah program yang dijalankan. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya ini meliputi CPU time, memori, file, dan perangkat I/O. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya ini ketika proses dibuat, diproses, atau dieksekusi. Terdapat beberapa tipe proses. Yang pertama, one process, one thread. Yang kedua, terdapat multiple process, one thread per proses. Lalu one process, multiple thread, dan terakhir multiple process, multiple thread per proses. Kemudian thread. Thread adalah unit dasar dari pemanfaatan CPU. Sebuah thread dalam proses akan menjalankan satu tugas pada satu waktu. Pada proses tradisional, setiap proses hanya memiliki satu thread sehingga program hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Namun jika proses memiliki beberapa thread, maka prosesnya dapat menjalankan beberapa tugas pada satu waktu dan hal ini disebut multi-threading. Lalu kita lanjut mendemonstrasikan percobaannya menggunakan software CPU simulator. Ini merupakan tampilan dari software CPU simulator, yang mana terdapat 4 jendela utama, yaitu yang pertama jendela instruction memory, lalu terdapat special register, lalu terdapat register setnya, lalu terdapat program stack. Di pojok kiri ini merupakan tampilan dari instruction memorinya. Tampilan ini berisi instruksi-instruksi dari program. Lalu terdapat tampilan special register. Tampilan ini menyajikan register-register dengan fungsi-fungsi khusus yang telah ditentukan. Lalu di ujung kanan ini terdapat tampilan register set. Tampilan register set ini menunjukkan isi dari semua register-register tujuan umum yang digunakan untuk menampung nilai sementara ketika instruksi program dieksekusi. Lalu sini terdapat program stack. Program ini menampung nilai sementara ketika instruksi dieksekusi. Stack menemukan struktur data last in first out atau LIFO. Lalu di sini kita coba menjalankan program yang pertama. Kita pilih compile di advance. Lalu jika kita belum mempunyai programnya, maka kita dapat menginputkannya pada kolom program source input ini. Kemudian jika sudah ada, maka kita pilih ke source, lalu pilih load, lalu pilih source code yang telah dibuat. Lalu kita pilih di compiler, yaitu compile, lalu pilih compile. Di bawah ini terdapat progres dari compile yang menjalankan proses inputnya. Dapat output dari compile-nya. Lalu kita ke assembly code, pilih load in memory. Sudah berhasil di load di memori.
Lalu kita pilih di advance yaitu OS ini. Lalu di schedulernya pilih round robin dengan tick 10. CPU speednya kita maksimalkan. Lalu di proses kita pilih create new process untuk membuat proses yang telah kita buat. Lalu pilih start untuk menjalankan source code-nya. Nah, prosesnya telah berjalan. Di sini prosesnya terus berulang karena pada source code-nya tadi terdapat fungsi loop yang mengulang semua semua fungsi di atasnya secara terus-menerus. Kita dapat melihat outputnya di advance, lalu pilih input output. Sini outputnya yaitu in main dan in thread 2 berdasarkan source code tadi. Lalu kita lanjut ke program kedua. Clear. Kita kembali ke OS tadi untuk menghentikan program yang telah berjalan ini. Pilih kill di sini, di running prosesnya. Oke, proses telah dihentikan. Ini kita remove semua program yang telah dijalankan. Lalu kita kembali ke compiler. Kita lakukan proses yang tadi. Pilih source code. Kita buat baru dulu. Pilih source code yang telah dibuat di source lalu load. Nah, ini kita compile lagi. Progress compile-nya. Ini hasil compile-nya. Lalu kita loadin memori. Ke OS lagi. Kembali ke pengaturan yang tadi. Set seperti tadi pada percobaan 1. Create new process. Lalu start. Dapat error 3000. Tipe tag 0, versi 0, offset 6. Error lagi pada tag 0, versi 0, offset 14. Misalnya inputnya di error tadi hanya mengoutputkan in main. Kita clear saja. Close. Kalau programnya kita tambahkan white di bawah write in main. Kita load, kita compile. Kita load in memory lagi. Ini masih kosong karena kita belum menjalankan program yang tadi. Kita kembali ke OS. Tweet yang baru kita buat. Ini kita jalankan dengan pengaturan yang tadi.
Ini tidak terjadi error. Terus kembali ke yang awal. Saya terus berjalan. Kita coba lihat input outputnya. Di sini konsolnya hanya mengatakan and main. Nah, terdapat output baru yaitu intrit 2 dan intrit 1. Sama berdasarkan source code tadi, dia menuliskan and main, lalu read in S1, lalu treat 2 dan treat 2, treat, treat 2 dan treat 1. Dan program selesai dijalankan. Sekian demonstrasi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.